Shalom, selamat malam. Jumpa kembali bersama dengan Jemaat Elim Balikpapan dari Gedung Gereja Cabang Kebaktian Bukit Gerbang Indah kilometer 24 dalam doa malam dan edisi Rehat Kamis 11 Juni tahun 2020. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita menerima lawatan Tuhan. Baca firman kebenaran Tuhan, mari kita mohon hikmat dalam doa kita berdoa. Malam ini Tuhan, dengan penuh kesyukuran kembali kami menghampiri tahta hadirat-Mu, karena kami selalu percaya bahwa ketika kami dekat kepada Tuhan, maka setiap pengharapan kami akan terwujud nyatakan dalam kasih Tuhan. Terlebih dalam sepanjang hari ini, Tuhan menolong kami dalam setiap kegiatan-kegiatan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang boleh kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Di malam ini juga kami akan membaca dan mendengarkan sabda kebenaran Tuhan. Terlebih kami akan merenungkannya. Tuhan berkati kami dengan hikmat Roh Kudus Tuhan, sehingga firman kebenaran Tuhan semakin mengajarkan kami bagaimana kami memahami kehidupan kami di dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, bersabdalah, kami sambut firman-Mu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan kita terambil dari Mazmur 116 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mazmur 116 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Demikian bacaan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari pembacaan kita pada kesempatan ini yang menjadi tema perenungan kita ialah penolong yang setia. Penolong yang setia, topak tunduan makanan. Dalam kehidupan yang dijalani, ada pengalaman yang begitu banyak yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Tentunya pengalaman yang baik. Kalaupun ada pengalaman yang buruk,
juga mengajak kita bagaimana kita menyerahkannya ke dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga kita semakin memahami bahwa dalam pengalaman kehidupan yang dijalani selalu ada hikmahnya. Mengapa kita bersyukur kepada Tuhan dari pengalaman-pengalaman yang kita alami? Karena seringkali kita hanya melihat pertolongan Tuhan dari sudut pandang masalah yang besar yang kita hadapi. Kita hanya memandang pertolongan Tuhan itu dari hal-hal yang tertentu saja. Bahkan terkadang kita sering mengeluh dengan keadaan yang sebenarnya baik-baik saja, tetapi kita ingin yang lebih dari itu. Selain itu kita sering merasa tidak memiliki ketika kita tinggal punya sedikit. Artinya kita melihat atau memahami pertolongan Tuhan itu dari hal yang besar saja, dari hal yang banyak saja. Tetapi dari hal yang kecil dan sedikit, seolah-olah kita tidak mengakui bahwa itu bagian daripada pertolongan Tuhan. Pemazmur dalam bacaan kita pada kesempatan ini menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Ungkapan kasih pemazmur merupakan respon pemazmur terhadap setiap pertolongan Tuhan yang dialami, yang dirasakan, yang dinikmati dalam kehidupan yang dijalani. Di saat pemazmur berada dalam masa sulit, seperti ketika pemazmur terancam oleh maut, di saat pemazmur merasa ketakutan dan merasa lemah tak berdaya, serta ketika pemazmur merasa tertindas. Apa yang dilakukan oleh pemazmur? Pemazmur tidak mengeluh, tetapi pemazmur berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar jeritannya dan menolong pemazmur untuk terlepas dari situasi tersebut, yang membuat hati pemazmur kemudian menjadi tenang. Keyakinannya akan pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa itu semakin kuat, meskipun keadaan atau situasi belum berubah karena kesulitan saat itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pertolongan Tuhan seperti apa yang telah kita alami dalam kehidupan kita? Kita disembuhkan dari penyakit. Kita diberikan jalan keluar, bagaimana kita terbebas dari lilitan hutang piutang. Kita diberikan jalan keluar, ditolong oleh Tuhan dalam setiap urusan keluarga. Kita dikuatkan, dihiburkan ketika kita sedang menghadapi suasana duka cita. Perjuangan dalam mencari lapangan pekerjaan juga dijawab oleh Tuhan. Yang tentunya masing-masing kita telah merasakan dan mengalami indahnya pertolongan Tuhan itu, sekalipun berbeda-beda bagi setiap masing-masing anak-anak Tuhan. Bahkan ada banyak hal yang seharusnya menjadi alasan bagi kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Begitu banyak hal yang membuat kita harus mengucap syukur atau mensyukuri pertolongan Tuhan itu. Karena itu marilah kita tetap menghidupkan kesyukuran kita, menghidupkan pengakuan iman dalam kehidupan kita, bahwa pertolongan Tuhan akan terus dinyatakan ketika kita melakukan segala pekerjaan dan rencana kita. Tetaplah berserah dalam tangan kuasa Tuhan, agar kita semakin terberkati dalam karya pertolongannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.
hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Segala kesyukuran kembali kami haturkan kepadamu ya Bapa di surga, untuk segala pertolongan Tuhan yang terus berlangsung dalam kehidupan kami, melalui penguatan, kesehatan, dan kami percaya bahwa hikmat Tuhan juga terus nyata dalam kehidupan kami, sehingga dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, kami selalu menyandarkannya kepada Tuhan, kami selalu berpengharapan kepada Tuhan. Terlebih saat ini kami bersyukur dalam pengharapan kami, Tuhan menyatakannya melalui kesempatan ketika kami datang di hadapan Tuhan dalam doa malam kami pada kesempatan ini. Ketika kami berdoa kepada Tuhan, menjadi sebuah tanda bagi kami bahwa kami merindukan kedekatan dengan Tuhan. Kami selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap proses kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran-Mu yang boleh kami baca, kami dengarkan dan kami renungkan bersama-sama. Sebagai sapaan kasih karunia Tuhan bagi kami, kiranya dengan hikmat Tuhan kami semakin diajarkan untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan dan benar-benar percaya bahwa pertolongan Tuhan itu selalu nyata. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau tetap berkati setiap keluarga-keluarga jemaat Tuhan, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, bahkan sebagai keluarga yang tinggal bersama-sama dengan kekasih-kekasih Tuhan. Orang-orang tua kekasih kami dalam masa-masa tuanya, Tuhan pasti menolong dan memberkati. Tuhan tetap akrab dengan segenap orang-orang tua kekasih kami dan kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berkati yang sakit. Kiranya Tuhan menyatakan kuasa Tuhan melalui kesembuhan dalam perawatan yang dilayankan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati yang bersuka cita karena pertambahan usia, karena ulang tahun perkawinan, dan segala kasih karunia yang asalnya daripada Tuhan yang dialami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus. Engkau yang memahami setiap langkah-langkah hidup kami. Kendatipun kami dalam pergumulan sehubungan dengan pandemi COVID-19 pada kesempatan ini, Engkau tetap meneguhkan iman kami. Engkau tetap mengajak kami untuk selalu dekat kepada Tuhan. Bahkan Tuhan mengajak kami untuk saling mendukung dalam doa-doa pengharapan kami, mendoakan pemerintah, bangsa dan negara kami, mendoakan para medis dan seluruh anak-anak Tuhan yang memberi diri dan bersedia memikul tanggung jawab dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19. Engkau berikan mereka penguatan kesehatan, jaga dan peliharakan mereka ya Bapa di sorga. Semoga setiap tanggung jawab yang diembankan boleh dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi kami seringkali menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Kami tidak menghormati setiap karya pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sering bangga ketika kami jatuh ke dalam dosa. Bapa di sorga, dalam kerendahan hati kami mohon pengampunan-Mu. Ini kami yang datang kepadamu Tuhan,
Berkati langkah-langkah hidup kami selanjutnya, terlebih khusus di malam hari ini. Engkau jaga lawat kami dalam peristirahatan kami, sehingga esok pagi kami boleh terbangun menikmati hari Tuhan yang baru. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri Kawan karib terdekat, Kau menolong yang benar. Beri jalan yang gelap, hati anakmu tentram. Bila badai menderu, pendengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Demikian doa malam kita pada kesempatan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.